Shalom, kembali lagi bersama saya di sini, Setua Junjungan Menalu, Buluan Muria, HKBP Tobat Raju. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan kali ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi pemirsa atau penonton sekalian. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan pujian berikut terlebih dahulu, dan juga kiranya pujian berikut juga boleh membawa berkat buat kita semua. Kidung Jemaat nomor 332. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, kuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimban hidupnya dengan suka dan menghiburnya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kali ini saya beri tema atau topik, yaitu jadilah orang Kristen yang setia dan kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen dan percaya Yesus bukan berarti bahwa segala sesuatunya di dalam kehidupan saya dan kita semua akan baik-baik saja, akan mulus-mulus saja, akan selalu berjalan lancar. Tidak. Terkadang pergumulan hidup, gelombang atau badai kehidupan, permasalahan hidup akan datang, juga menerpa, menghadang, hadir di dalam kehidupan kita. Bisa berupa permasalahan pendidikan misalnya, di mana masa-masa sulit seperti ini banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa memberangkatkan anaknya sekolah untuk ke jenjang yang lebih tinggi misalnya. Permasalahan kesehatan misalnya, banyak anak-anak Tuhan yang di dalam hidupnya mengalami penyakit yang tak kunjung bisa sembuh, penyakit yang parah misalnya. Dari segi ekonomi misalnya, keadaan sekarang ketika pandemi COVID sekarang misalnya, tiba-tiba harus di PHK, harus dirumahkan, harus mengalami putus hubungan kerja. Padahal situasi sekarang
adalah di mana kita sangat membutuhkan pekerjaan, karena banyak kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita yang membutuhkan biaya. Pergumulan rumah tangga, yang pastinya pergumulan hidup itu akan selalu hadir, datang di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin pergumulan antara keluarga yang satu atau pribadi yang satu berbeda dengan pergumulan dengan pribadi yang lain atau keluarga yang lain. Bermacam-macam, berbeda-beda bentuknya. Jadi, walaupun kita percaya Yesus, bukan berarti segala sesuatunya kembali lagi akan baik-baik saja, tenang-tenang saja, berjalan lancar-lancar saja. Tidak. Namun, satu hal yang pasti, kita harus mengenal bahwa Dia yang kita sembah itu, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasanya sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan. Dan hari ini mari kita dengarkan apa yang menjadi janjinya kepada kita semua ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat tersebut. Sama-sama kita baca di dalam Injil Matius pasal 11. Injil Matius di pasal 11. Kita baca di ayat 28. Sekali lagi, Injil Matius pasal 11 ayat 28, dikatakan di sana, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini adalah undangan Yesus kepada kita semua yang percaya, jemaat Tuhan, supaya kita datang kepadanya, sebab Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan, keamanan bagi kita, yang sanggup menemani kita, yang sanggup mengawal kita, sehingga kita sanggup, cakap, kuat menghadapi segala pergumulan kehidupan yang datang menerpa kepada kita. Itu janjinya, itu undangannya kepada kita semua. Lalu, itu kan firman Tuhan sudah sering saya dengar. Sudah lama saya dengar firman Tuhan seperti itu. Tapi tidak ada efeknya bagi saya. Mungkin ada seperti itu komentarnya ya. Kalau demikian adanya, firman Tuhan jelas-jelas mengundang kita, Yesus mengundang kita supaya kita datang kepadanya seperti tertulis, saya baca ulang, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku," kata Yesus, "akan memberikan kelegaan kepadamu." Tetapi kita merasakan tidak ada efek, tidak nyata terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sebenarnya bukan di firman Tuhannya. Permasalahannya adalah pasti di kita sendiri. Nah, jangan-jangan pemirsa sekalian, kita seperti orang yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 13. Kita baca misalnya ayat 5. Apa yang menjadi firman Tuhan itu tidak membuat efek kepada kita, tidak menjadi berkat, tidak menjadi kekuatan, penghiburan kepada kita. Jangan-jangan kita seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 13 di ayat 5, apa dikatakan di sana? "Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi," ayat 6, "tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar." Ceritanya ini perumpamaan tentang seorang menabur. Jadi firman ditabur, benih firman ditabur, tetapi jatuh ke tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Artinya jatuh ke tanah yang tidak subur. Jangan-jangan ketika firman ditabur, ketika kita membaca firman, ketika kita mendengar firman, kita adalah sebagai tanah yang tandus, tanah yang berbatu, tanah yang tidak subur, sehingga benih firman itu tidak berbuah, benih firman itu tidak hidup. Itu yang membuat firman itu tidak menjadi berkat, tidak ada efeknya, tidak ada kekuatannya kepada kita. Mengapa bisa demikian? Karena kita hidup, sekali lagi, karena kita hidup atau menjadi pribadi
yang gersang terhadap benih yang ditabur, akhirnya kita hanya masuk pada tatanan sebagai pendengar-pendengar belaka. Baru sampai masuk kepada tatanan pendengar-pendengar firman belaka. Yang gak ada efek. Firman itu tidak membawa perubahan. Firman itu tidak berkuasa untuk mengubahkan, menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Mestinya orang Kristen harus menjadi atau masuk pada tahap berikutnya, level berikutnya. Setelah mendengar firman Tuhan, level berikutnya adalah menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Dengan demikian kita dikatakan menjadi tanah yang subur. Jadi ketika benih firman Tuhan ditabur, kita menjadi tanah yang subur, melakukan firman-Nya. Membuka hati untuk firman-Nya, merendahkan hati untuk firman-Nya. Tidak mengeraskan hati sehingga firman itu betul-betul bertumbuh. Benih firman itu betul-betul bertumbuh. Akhirnya firman itu menjadi hidup dan mampu mengubahkan, mampu menguatkan, mampu menghibur. Akhirnya cakap. Kita akan menjadi orang Kristen yang cakap, hebat menghadapi segala perkara. Kenapa? Ada nama Yesus yang beserta dengan kita. Jadi kesimpulannya, jadilah tanah yang subur, pelaku-pelaku firman Tuhan, buka hati, jangan mengeraskan hati, merendahkan hati, supaya firman itu bekerja buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, meteraikan firman-Mu di hati kami, supaya kami ya Tuhan, tidak hanya sebagai pendengar-pendengar belaka, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman yang ditabur boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu membawa efek, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi sumber penghiburan, menjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua orang-orang percaya kepada Engkau Tuhan, menjadi orang-orang yang cakap di dalam menghadapi segala pergumulan di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar sekalian, demikianlah renungan singkat firman Tuhan kita kali ini. Saya Situa Junjungan Manalu sebagai Uluan Huria HKBP Tobat Raju Resort Sanggau Kapuas. Saudara-saudara sekalian, sekiranya saudara kebetulan berada di wilayah kami, yaitu Kecamatan Toba dan sekitarnya, mungkin Anda kebetulan bekerja di daerah kami karena di sini banyak perkebunan dan pertambangan. Kami mengundang teman-teman, saudara, sahabat sekalian untuk menghadiri kebaktian di Gereja HKBP Tobat Raju, Jalan Trans Kalimantan, Dusun Mangku, Desa Teraju, Kecamatan Toba. Masuk pukul 10. Setiap bulannya minggu kedua dan ketiga menggunakan bahasa Batak Toba, dan minggu keempat dan minggu pertama setiap bulannya menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi kami mengundang teman-teman sahabat sekalian untuk menghadiri kebaktian di gereja kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Nama Yesus ditinggikan.